Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Tony Kardianto dan rekan saya Rizal Indra Nugraha dan Muhammad Ramadan Nur Hadi Effendi. Pada kesempatan mata kuliah akuntansi manajemen kali ini akan memaparkan sebuah materi dengan judul konsep dasar akuntansi manajerial dan perilaku biaya. Pengertian konsep biaya. Biaya adalah sejumlah pengorbanan sumber daya ekonomi, yaitu kas atau ekuivalen kas untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi atau pendapatan di masa yang akan mendatang. Jenis-jenis biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok biaya. Berikut ini disajikan pengelompokan berbagai jenis biaya sesuai dengan dasar yang digunakan. Jenis biaya berdasarkan fungsi organisasi ada dua, yaitu pertama biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Sedangkan biaya non-produksi meliputi biaya administrasi dan biaya penjualan. Jenis biaya menurut dasar periode penandingan ada dua, yaitu pertama biaya produk dan yang kedua biaya periodik. Jenis biaya menurut dasar ketelusuran ke objek biaya ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jenis biaya menurut dasar perubahan volume kegiatan ada tiga, yaitu pertama biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya campuran. Jenis biaya menurut dasar kemampuan manajer untuk mengendalikan ada dua, yaitu pertama biaya terkendali dan yang kedua biaya tak terkendali. Jenis biaya menurut dasar pengambilan keputusan ada dua, yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. Jenis dasar biaya yang terakhir menurut dasar dampak keputusan terhadap biaya keluar ada dua, yaitu pertama biaya sunk cost dan yang kedua biaya out pocket cost. Objek biaya, keterlacakan, dan penelusuran. Suatu objek biaya atau cost objek adalah objek apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain, di mana biaya ukur dan dibebankan kepadanya. Akhir-akhir ini, aktivitas yaitu suatu unit dasar pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi juga digunakanlah sebagai objek biaya. Keterlacakan atau traceability adalah kemampuan untuk membebankan biaya pada suatu objek biaya yang layak secara ekonomis melalui suatu hubungan sebab akibat. Pertama, biaya langsung atau direkos adalah biaya-biaya yang dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja atau biaya tenaga kerja langsung. Biaya tidak langsung yaitu indirect cost adalah biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Contohnya bahan tidak langsung yaitu bahan untuk pemeliharaan pelaratan dan biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu petugas kebersihan dan petugas keamanan. Penelusuran atau tracing adalah pembebanan biaya ke objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Penelusuran biaya ke objek biaya dapat terjadi melalui cara berikut. Yang pertama, penelusuran langsung atau direct tracing merupakan proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang secara khusus dan secara fisik berhubungan dengan suatu objek biaya, biasanya dilakukan melalui pengamatan atau observasi secara fisik. Contohnya penggunaan roda, suku cadang, dan upah tenaga perakitan dalam menentukan biaya produksi mobil. Lalu penelusuran tidak langsung atau indirect tracing merupakan penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak merupakan faktor penyebab secara mati yang mengukur konsumsi sumber daya oleh objek. Walaupun tidak seakurat penelusuran langsung, namun jika hubungan sebab akibatnya baik, maka tingkat keakuratan yang tinggi dapat diharapkan. Penggerak sumber daya atau reservoir driver yaitu untuk mengukur permintaan sumber daya ke aktivitas dan digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Contohnya untuk membebankan biaya sumber daya listrik yang dikonsumsi oleh aktivitas pemeliharaan peralatan digunakanlah penggerak sumber daya yaitu jam mesin. Lalu ada penggerak aktivitas atau activity driver yaitu untuk mengukur permintaan aktivitas oleh objek biaya dan digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Contohnya untuk membebankan biaya aktivitas pemeliharaan peralatan ke objek biaya departemen produksi digunakanlah penggerak aktivitas yaitu jumlah jam kerja pemeliharaan. Ini adalah tabel metode pembebanan biaya mulai dari biaya sumber daya sampai ke objek biaya. Nah, dari tabel tersebut dapat diperoleh bahwa penelusuran langsung merupakan metode yang paling akurat. Metode ini bergantung pada hubungan kausal yang dapat diamati secara fisik. Penelusuran penggerak berlangsung pada faktor-faktor kausal, yaitu penggerak driver untuk membebankan biaya ke objek biaya.
Keakuratan penelusuran penggerak tergantung pada kualitas hubungan kausal yang digambarkan oleh penggerak. Pengidentifikasian penggerak dan penilaian kualitas hubungan kausal lebih besar biayanya dibanding penelusuran langsung atau alokasi. Alokasi merupakan metode yang paling mudah dilakukan dan biayanya paling rendah. Namun alokasi adalah metode yang tingkat keakuratannya, pembebanan biayanya paling rendah, dan penggunaannya juga harus diusahakan seminimal mungkin. Karakteristik jasa dalam akuntansi manajemen. Output yang dihasilkan oleh perusahaan dapat berupa produk berwujud maupun jasa. Produk berwujud atau tangible product adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku yang melalui penggunaan tenaga kerja dan input modal. Contoh mobil, televisi, komputer, pakaian, dan lain-lain. Adapun jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan bagi pelanggan atau aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Contohnya ada perlindungan asuransi, perawatan kesehatan, akuntansi dan auditing, dan lain-lain. Perbedaan antara jasa dengan produk berwujud terlihat dalam keempat dimensi berikut. Ketidakberwujudan atau intangibility. Jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, atau didengar sebelum jasa digunakan. Yang kedua, tidak tahan lama atau perishability. Jasa tidak bisa disimpan, harus dikonsumsi pada saat diselenggarakan. Yang ketiga, tidak terpisah atau inseparability. Adanya kontak langsung antara produsen dan konsumen jasa pada saat penyelenggaraan jasa. Yang keempat, ada keragaman atau heterogeneity. Adanya peluang variasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan jasa daripada produksi produk. Biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda. Biaya produk adalah suatu pembebanan biaya yang mendukung objek manajerial tertentu. Definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar manajemen biaya, yakni biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda. Jika tujuan manajemen adalah melakukan analisis laba strategis, maka semua aktivitas yang ada dalam rantai nilai yang ada dalam untuk merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk itu dibebankan ke produk. Namun jika tujuan manajerial adalah jangka pendek atau analisa laba taktis, seperti pada keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, maka hanya aktivitas keputusan yang terdapat dalam rantai nilai yang relevan. Pengembangan yang relevan yang digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke produk atau biaya produksi operasi. Demikian pula halnya jika tujuan manajerial adalah untuk penyusunan laporan keuangan eksternal, maka hanya biaya produksi yang digunakan dalam perhitungan biaya produk atau biaya produksi tradisional. Biaya produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Untuk tujuan kalkulasi biaya untuk pelaporan keuangan eksternal, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang terkait dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Kalau biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perencanaan dan pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Biaya pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan biasanya dikelompokkan sebagai biaya penjualan. Biaya produksi dikelompokkan lebih lanjut menjadi biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya bahan langsung yaitu biaya bahan yang secara langsung dapat ditelusuri ke barang atau jasa yang diproduksi. Contohnya besi pada mobil, kayu pada furnitur, kain pada pakaian, gandum pada roti, dan lain-lain. Biaya tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja yang dapat secara langsung ditelusuri ke barang atau jasa diproduksi. Contoh gaji buruh di pabrik, tenaga dokter dan perawat pada operasi, upah supir pada perusahaan angkutan. Biaya overhead yaitu seluruh biaya produksi lain selain biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh depresiasi bangunan dan peralatan, pemeliharaan peralatan, supervisi, pajak, dan lain-lain. Biaya utama atau prime cost adalah biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi atau conversion cost yaitu biaya yang meliputi biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Biaya konversi dapat dianggap sebagai biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk akhir. Laporan keuangan eksternal. Dalam menyusun laporan keuangan eksternal, biaya-biaya harus dikelompokkan berdasarkan
fungsi. Ketika menyusun laporan rugi, laba, biaya produksi, dan biaya non-produksi harus dipisahkan, sedangkan biaya non-produksi dianggap sebagai biaya periodik. Biaya produksi yang melekat pada produk yang sudah terjual dilaporkan dalam laporan rugi laba, sedangkan biaya produksi yang melekat pada produk yang belum terjual dilaporkan dalam neraca. Beban penjualan dan administrasi yang dianggap sebagai biaya periodik dikurangi pada setiap periode dalam dilaporkan di laporan rugi laba. Di sini ada 3 keterangan, ada biaya, neraca, sama laporan laba rugi. Yang pertama, dari biaya ada pembelian bahan baku, ke neraca yaitu bahan baku. Yang kedua ada tenaga kerja langsung ke neraca yaitu barang dalam proses. Yang ketiga di biaya ada biaya overhead, ke neraca sama seperti tenaga kerja langsung ke barang dalam proses. Yang ketiga tidak ada biaya tapi ada neraca barang jadi langsung ke laporan laba rugi yaitu kos barang terjual. Yang keempat ada biaya, di biaya administrasi dan penjualan masuknya ke neraca, terus ada laporan laba rugi yaitu biaya administrasi dan penjualan. Overview terhadap sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen dapat dikelompokkan dalam sistem tradisional dan sistem kontemporer. Kedua sistem ini dipraktikkan dalam dunia bisnis. Sistem akuntansi manajemen tradisional berbasis pada fungsional. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa sistem tradisional ditinggalkan. Untuk lingkungan bisnis yang relatif stabil dan variasi produk relatif kecil, sistem manajemen biaya tradisional masih digunakan secara luas. Bisa diperhatikan pada tabel berikut ini adalah perbandingan antara sistem manajemen biaya tradisional dan kontemporer. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.